bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Lambert Hitong. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari lagi cara membuat soal latihan secara lebih lengkap. Artinya dalam latihan ini, dalam file latihan soal, terdiri dari beberapa model soal. Misalnya bagian pertama kita buat pilihan ganda, bagian keduanya kita buat isian, dan bagian yang ketiga kita buat dengan uraian atau esai. Oke, kita langsung saja mulai dari layar komputer. Kita klik Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, kita menuju ke Google Applications, klik, lalu kita klik lagi pada Drive. Selanjutnya kita menuju ke Drive saya seperti ini, klik satu kali, lalu kita buka lainnya, lalu pilih lagi Google Formulir, klik satu kali. Sebelum kita mulai membuat soal, pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah kita menuju ke setelan atau settingnya. Klik satu kali dan pilih pada bagian quiz. Klik satu kali, lalu tombol yang ada di bawahnya jadikan ini sebagai quiz. Kita klik satu kali untuk mengaktifkan. Setelah itu bagian lainnya jangan di setel atau di setting, kita langsung simpan. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita mengubah title-nya. Title-nya di sini misalnya saya buat latihan 1 bahasa Inggris misalnya. Oke. Selanjutnya, karena ini latihan pertama, di sini deskripsi formulir boleh juga kita deskripsikan, boleh tidak. Misalnya di sini saya bilang, ya, misalnya latihan soal pertama atau latihan soal 1 untuk kelas 5. Selanjutnya di bawahnya di sini kita, karena ini soal latihan jadi harus ada yang namanya nama siswa. Oke. Nama siswa biarkan saja ini tetap jawaban singkat. Lalu di sini cukup kita aktifkan wajib diisi. Setelah nama, kita juga perlu menuliskan, menyiapkan kolom khusus untuk kelas. Maka di sini kita tambahkan 1. Di sini kita tulis kelas. Lalu kita ubah modelnya di sini dengan drop down. Klik. Kemudian di sini kita tulis misalnya kelasnya paralel. Kita buat dari kelas 5. Kelas 5A misalnya. Misalnya di kelas 5A. Kemudian di bawahnya 5B. Lalu di bawahnya lagi klik 5C, di bawahnya lagi klik 5D misalnya. Oke. Kalau sudah, berarti nama sudah, kelas sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan soalnya. Di sini jangan lupa wajibkan untuk diisi. Sehingga kalau siswa sudah kerja semua lupa menulis nama, diingatkan. Lanjut yang berikutnya. Kita mulai membuat soal. Katakanlah yang pertama, soal pertama ini saya buat soal pilihan ganda. Oke, misalnya you meet your teacher in the morning. You say bla bla bla. Oke, di sini ada pilihan. Kita buat pilihan 2. Oke, misalnya seperti ini ya. Selanjutnya, karena ini soal pilihan ganda, kita setting dulu kunci jawabannya di sini. Saya akan membuat 4 buah soal, maka saya rata-ratakan satu soal poinnya atau skornya 25, maka di sini saya
tulis 25 untuk poinnya. Kemudian saya tentukan pilihan jawabannya yang benar, yaitu good morning misalnya. Kalau sudah di setting 2 ini, klik tombol selesai. Selanjutnya, sini kita klik lagi wajib diisi. Kemudian pada bagian ini, kita acak urutan opsi ya. Jadi yang pilihan-pilihan ini akan selalu diacak ketika dijalankan file soal ini. Oke, pilihan ganda sudah seperti yang latihan sebelumnya. Selanjutnya kita buat nomor yang baru lagi, nomor 2, yaitu soal baru. Di sini saya akan membuat soal isian. Nah, soal isian itu kan artinya bahwa siswa sudah tinggal mengisi satu-satu kata ya. Karena dia di sini satu-satu kata, maka kita akan membuat bagaimana soal isian itu juga akan diperiksa secara otomatis oleh komputer. Sebagai contoh, saya membuat soal isian seperti ini. Nah, misalnya seperti itu, saya buat soalnya. Kemudian di sini saya memberikan beberapa kata untuk mereka pilih di sini ya. Sebenarnya ini hampir sama dengan pilihan ganda, cuma modelnya saja, bentuknya saja berbeda, formatnya berbeda. Kita coba di sini yang namanya drop down. Nah, oke. Kemudian di sini saya kasih pilihan pertamanya, misalnya pertama meet, yang kedua misalnya yang kedua kita buat bother, yang ketiga kita buat annoy. Oke, ini pilihannya. Kemudian kalau sudah hampir sama dengan pilihan ganda, kita perlu buat kunci jawabannya, dan di sini kita berikan poinnya 25. Lalu kita buat atau kita klik selesai. Kita tentukan dulu pilihannya, yaitu meet ya, karena kita ikuti yang pertama ini. Lalu selesai. Setelah itu sama dengan pilihan ganda, di sini wajibkan. Kemudian kita buat urut acakannya secara ini ya, pilihannya secara acak. Oke, yang kedua aman. Yang ketiga, soalnya adalah mengenai soal jawaban ganda ya, jawaban berganda. Seperti apa kita buat? Misalnya begini ya, saya membuat soal terjemahan, misalnya what do you say melihat in English. Oke ya, misalnya melihat ya. Lalu di sini saya kasih keterangan, jawaban bisa lebih dari satu ya. Jawaban bisa lebih dari satu. Oke. Melihat ya. Oke, di sini saya pilih yang namanya, karena ini jawaban berganda, jadi saya pakai centang ya, kotak centang nih. Klik. Kemudian opsi 1. Di sini misalnya lihat, pertama itu look. Yang kedua misalnya kita buat see. Yang ketiga misalnya river. Kemudian ini 3 jawaban ini mungkin ya, jadi look, see dengan river itu bisa ya. Kemudian yang keempat yang tidak termasuk ini, misalnya kita bilang take, kemudian give misalnya. Oke. Lalu selanjutnya kita buat juga poinnya, kuncinya. Di sini kita buat lagi 25. Lalu kita tandai pilihan jawaban yang benarnya ya, look, see dengan river ya. Kemudian di sini kita klik selesai, wajibkan juga, dan di sini kita acak kembali ya. Jadi di sini artinya siswa akan memilih 3 jawaban ini ya. Selanjutnya kita buat lagi soal yang baru, yaitu soal esai. Di sini yang perlu perhatian, karena di sini soal esai tidak akan bisa diperiksa oleh
tidak murni lagi oleh komputer, tapi harus diperiksa lagi, dicek kembali secara manual oleh guru yang bersangkutan ya. Karena kalau kita mengandalkan komputer, nanti semua siswa jawabannya salah. Karena pasti jawabannya berbeda-beda dengan kunci yang kemungkinan kita buat ya. Oke. Misalnya contoh seperti ini ya. Saya bilang translate, atau perintah lebih jelas, hi, good morning. How are you? Oke, misalnya seperti itu kalimatnya. Oke, kemudian di sini kita buat dulu di sini dengan menggunakan SI, yaitu kita buat ya paragraf aja supaya kalaupun jawaban yang panjang bisa tercover ya field yang siapkan. Kemudian di sini kita setting kunci jawabannya. Walaupun ini kemungkinannya tidak akan ini karena pasti namanya tulisan itu pasti tidak sesuainya banyak. Jadi kita masukkan aja referensi ya. Misalnya di sini. Jawaban yang pertama misalnya hai, selamat pagi, titik, bagaimana kabarmu? Oke, kemungkinan jawaban benar ya. Langsung di sini langsung di sini kita buat lagi pilihan jawaban yang lain. Misalnya, hai selamat pagi, bagaimana kabarmu? Kita lanjutkan pilihan yang lain misalnya, hai selamat pagi, bagaimana kabar kamu? Itu juga boleh. Yang berikut. Misalnya kita buat kemungkinan pilihan jawaban tulisan siswa. Misalnya, hai, selamat pagi, bagaimanakah kabarmu? Misalnya. Oke. Yang berikut, hai, selamat pagi. Kadang mungkin ada siswa yang tidak menulis koma ya. Selamat pagi, kita mengandaikan bagaimana. Mungkin dia pisahkan begini, kabar kamu, nah bisa. Jadi silakan tambahkan kemungkinan jawaban yang ditulis oleh siswa, lalu kita simpan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik selesai. Di sini jangan lupa tentukan poinnya 25 ya. Kalau sudah, kita klik selesai. Lalu di sini wajibkan untuk diisi, dan di sini karena teks jawabannya beda, jadi ya kita tidak ada namanya pilihan acak ya di sini. Kalau sudah habis, kita cek dulu. Kita cek dengan pratinjau di sini. Nah, inilah model soalnya yang kita buat. Sebagai contoh kita mengisi misalnya jawaban siswa di sini, nama siswa misalnya tes saja. Kemudian kelasnya misalnya 5A. Oke. You meet your teacher in the morning, you say, good morning. Nice to meet you, Susan. Hi, Jerry. Nice to meet you. Pilihan. Kemudian what do you say? In English jawabannya bisa lebih dari satu. Kita klik ya. Look, see dengan rubber ya. Kemudian terjemahkan kalimat berikut. Hi, good morning. How are you? Kita buat. Oke. Kalau sudah, kita klik kirim. Nah, selanjutnya kita lihat skor. Khusus untuk ya, jadi yang tadi semua kan benar ya, dari 3 nomor yang lain benar semua ya, sudah. Khusus untuk pilihan ini, soal esai tidak bisa diperiksa oleh komputer atau tidak bisa diperiksa oleh aplikasi. Jadi pada soal esai, guru harus memeriksa secara manual. Nah, ini kita lihat jawaban siswa seperti ini. Kita sesuaikan dengan kunci kita di bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu nanti memberikan nilainya di mana? Karena nilainya ini sudah tidak bisa lagi muncul secara otomatis, maka ya di sini muncul tetapi barusan 75 ya kan? Padahal di sini juga kan dia benar, tetapi tidak bisa diperiksa karena soalnya esai. Maka kita perlu lanjutkan pemeriksaannya melalui, di sini saya tutup dulu. Ini tutup, kita kembali ke sini, sudah ada respon di sini ya. Kita lihat pada tabel ini untuk melihat namanya.
Lalu kita buat, klik di sini. Oke, di sini nama tadi T saja, nilainya 75. Oke, kita lihat di sini jawaban-jawaban siswa. Nah, sampai di sinilah perbedaannya karena di sini soalnya esai. Oke, soalnya di atas, "Hi, good morning, how are you?" dijawab siswa seperti ini. Nah, nilainya tadi kan sudah 25, ya kan? Sudah 75. Cara kita membuat nilainya kan saya sudah pernah berikan juga pada tutorial sebelumnya ya. Jadi misalnya di sini tadi sudah 75, lalu saya klik lagi sama dengan, kemudian di sini saya klik sel ini, lalu per 100 kali dengan 100 lagi, hasilnya 75. Lalu karena tadi kita periksa ini juga ternyata dia benar tetapi belum ada, maka di sini ya tinggal bagaimana lah kita mengolah rumus ini supaya menjadi nilainya menjadi 100. Maka caranya bisa saja di sini langsung tambahkan dengan rumusnya saja ya, bisa kita tambahkan langsung dengan ini ya. Misalnya di sini saya sudah buat begini, kasih dalam kurung, lalu saya tambahkan dengan, karena di sini jawabannya benar, saya tambahkan dengan 25, skornya 25. Nah, jadi hasilnya 100 seperti ini. Nah, nilai inilah yang nanti kita berikan kepada siswa. Bagaimana cara kita melaporkan nilai ini ke siswa, hasil ulangannya ini kepada siswa? Nanti kita lanjutkan di tutorial berikutnya.